Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat pastinya ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sih latar belakang dan pemikiran Al-Kindi. Simak baik-baik ya. Oke, yang pertama kita akan membahas mulai dari siapa sih Al-Kindi itu. Jadi, Al-Kindi itu merupakan filosof muslim pertama yang menyusun pemikiran filsafat Islam dengan sistematika yang jelas. Pemikiran filsafat Al-Kindi merupakan refleksi doktrin-doktrin yang diperolehnya dari sumber-sumber Yunani, klasik, dan warisan Neoplatonis yang dipadukan dengan keyakinan agama Islam. Al-Kindi membuka ruang pembicaraan sebagai upaya pemaduan antara doktrin filsafat dan agama. Pengetahuan tentang Tuhan oleh Al-Kindi disebut sebagai filsafat awal atau filsafat pertama, filsafat yang mewacanakan al-haq sebagai telos yang akan mengakhiri keseluruhan kerja filsafat. Al-Kindi membagi akal dalam beberapa tahapan, yaitu akal aktif atau inti semua akal dan objek pengetahuan, dan akal potensial atau siap memahami hal rasional dengan rangsangan luar. Nah, akal aktual yaitu akal potensial yang mulai memahami hal rasional sampai ke abstrak, dan akal lahir atau akal yang mengubah potensi menjadi aktual melalui pemahaman serius. Selanjutnya kita akan membahas kepemikiran Al-Kindi tentang metafisika. Al-Kindi membagi pengetahuan menjadi dua, yaitu yang pertama ada ilmu ilahi atau wahyu yang diperoleh para nabi langsung dari Tuhan. Yang kedua yaitu ilmu manusiawi atau filsafat yang diperoleh melalui akal dan rasio. Sebagai filsuf Islam pertama, Al-Kindi menyatakan bahwa alam semesta bersifat baru dan terbatas, sehingga pasti ada penciptanya, yaitu Tuhan. Dalam filsafatnya, Al-Kindi membedakan hakikat benda menjadi dua, yaitu aniyah dan mahiyah. Aniyah yaitu partikular dan indrawi, dan mahiyah yaitu universal dan esensial. Namun, Tuhan tidak termasuk keduanya, karena Tuhan tidak tersusun dari materi dan bentuk. Tuhan adalah al-haq al-awal, satu-satunya wujud yang benar dan esa. Al-Kindi menyeimbangkan akal dan iman, dan menyebut filsafat ketuhanan sebagai filsafat pertama, yaitu pembahasan tentang Tuhan sebagai tujuan akhir dari filsafat. Al-Kindi menyebut Tuhan sebagai penyebab gerak abadi atau mirip causa prima dalam Aristotelianisme dan Aquinas, tetapi berbeda dengan Aristoteles karena baginya Tuhan adalah pencipta, bukan sekedar penggerak. Dalam hal ini, ia lebih dekat dengan pemikiran Plotinus dan para mutakallimun. Untuk membuktikan eksistensi Tuhan, Al-Kindi mengajukan 3 dalil. Yang pertama, hudus, yaitu alam itu baru, maka ada pencipta. Yang kedua, kesatuan dan keragaman, yaitu keteraturan alam menunjukkan penyebab tunggal. Dan yang ketiga, ada keteraturan. Alam itu teratur, pasti ada pengatur di luar alam. Tuhan menurut Al-Kindi bersifat azali, tidak membutuhkan ruang dan waktu, tidak berubah, tidak bergerak, dan tidak serupa dengan ciptaannya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pemikiran Al-Kindi tentang jiwa dan akal. Al-Kindi memandang jiwa sebagai esensi ilahi yang mulia, berbeda dari tubuh, bersifat kekal, dan akan kembali ke Tuhan jika tetap suci setelah kematian. Menurut Al-Kindi, yang dipengaruhi Plato, Aristoteles, dan Plotinus, jiwa adalah substansi spiritual dan rasional dari cahaya Tuhan yang mengendalikan nafsu dan kecenderungan buruk manusia. Al-Kindi membagi jiwa manusia dalam 3 daya. Yang pertama, daya berpikir atau al-quwah al-aqliyah. Yang kedua, daya marah, yaitu al-quwah al-ghadabiyah. Dan yang ketiga, daya syahwat atau al-quwah al-syahwaniyah. Akal sebagai bagian dari daya berpikir memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, akal potensial atau al-aql bin al-quwah. Yang kedua, akal aktual atau al-aql bil al-fi'l. Yang ketiga, akal kedua atau akal aktif,
yang berasal dari luar jiwa dan selalu aktual, atau al-aql alladzi bi al-fi'il abadan. Akal aktif mengaktualkan akal manusia, memungkinkan pengetahuan sejati melalui proses rasional yang melampaui indera. Pengetahuan menurut Al-Kindi terdiri dari dua jenis. Yang pertama, pengetahuan indrawi, yaitu hanya menangkap bentuk lahir. Yang kedua, pengetahuan rasional, yaitu memahami hakikat sesuatu secara mendalam. Tujuan akhir pemikiran Al-Kindi adalah kesempurnaan moral dan spiritual. Kebahagiaan sejati dicapai lewat pengetahuan mendalam dan pengendalian nafsu. Dari seluruh pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa Al-Kindi yaitu filsuf Islam pertama yang menyelaraskan agama dan filsafat. Al-Kindi melihat agama sebagai ilmu ilahiyah di atas filsafat, namun keduanya saling menguatkan. Filsafat baginya adalah ilmu tertinggi yang mendukung agama dan budaya Islam. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan video latar belakang dan pemikiran dari tokoh filsuf Al-Kindi. Semoga video ini memberikan inspirasi dan motivasi untuk menjalani hari-hari kita semua. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih. Sekian.